Guys, jadi kita kayak dirasisin gitu di sini. Sumpah kayak lagi nggak ada orang yang pakai hijab coba dong. Di sini gue lagi jalan di Itaewon, terus ada orang ngeliat sinis banget kayak mau nonjok, anjir serem banget sumpah. Sekarang masih deg-degan guys. Guys, kalian tahu nggak kalau misalnya orang Korea itu rasis? Kalau kalian nggak tahu, coba nonton video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Jadi aku tuh ada nonton salah satu video, ya kan, di salah satu platform yang bilang kalau orang Korea itu rasis. Pertamanya aku tuh kayak nggak setuju gitu, masa sih, sampai aku mengalaminya sendiri. Jadi waktu awal aku ke Australia, aku tuh memang kayak stres lah, baru pindah dari satu negara ke negara lain kan. Stres sama, ya semuanya, sama cuacanya, terus sama orang-orangnya. Terus aku carilah kan psikolog gitu kan. Ketemulah, pertimbangan aku pilih psikolog ini karena deket rumah aja. Jadi aku tuh kayak bukan cari yang terbaik, tapi aku cari yang deket rumah karena aku males yang jauh-jauh. Dan dapatlah dia orang Korea. Kalian tahu, waktu pertama kali aku datang, dia tuh kayak nggak ada nanya. Biasanya kan orang sini tuh kayak ramah yang, how are you gitu. Ini enggak. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngomong kan karena aku sama pasangan aku berdua katanya gitu kan. Enggak sendiri, aku bilang gitu kan. Udah, terus dia duduk ke ruangannya, terus dia bilang, kayaknya aku bukan orang yang tepat deh untuk nolong kau. Katanya kayak gitu. Langsung dia kayak gitu. Jutek kali kan. Cuman aku kayak masih positif ya kan, oh mungkin dia pendekatannya seperti ini gitu lah ya kan, dalam pikiran aku. Ternyata setelah abis 1 jam konsultasi sama dia, bukannya makin tenang, malah makin stres. Ya itu, karena dia rasis, dia tuh kayak rasis, terus kayak judging banget, terus kayak gak ada empatinya sama sekali. Jadi kayak, ternyata ya, orang Korea, pure Korea, itu ya bener, mereka tuh kayak gitu, beda banget sama orang Jepang. Kalau orang Jepang itu bener-bener sopan, orang Jepang itu kayak lebih, apa ya, mereka tuh memang lebih nice gitu. Karena aku tuh memang punya teman di sekolah, orang Korea sama orang Jepang. Nah, orang Jepang ini ya lebih nice. Kalau orang Korea ini kayak harus diajakin ngobrol dulu sering-sering, baru dia baik. Kalau enggak. Jadi kalau kalian plan untuk ke Jepang atau Korea, mendingan kalian ke Jepang. Dan ya kalian siap-siap kalau kalian mau ke Korea bakalan dirasisin sama mereka, karena memang dalam filem Korea yang berjudul The Child, ada satu babak dalam kapal terbang yang mana lelaki Korea ni kata kepada seorang lelaki Filipina yang berketurunan Korea ni, dia kata orang Korea sangat menyukai orang yang berbahasa Inggeris tapi yang pakai dialek Inggeris Amerika. Lepas tu dia kata jangan guna dialek Inggeris Asia Tenggara dan kamu kena berhati-hati, katanya lagi. Jelas tahu dia kata jangan guna dialek Inggeris Asia Tenggara, yang mana sudah tentulah termasuklah kita, Malaysia dan Indonesia ni. Saya sifatkan babak ini sebenarnya mendedahkan betapa rasisnya orang Korea sampai ke tahap mereka rasa jelek dengan bahasa Inggeris dialek kita. Dalam filem tu, dia nak maksudkan yang selalunya orang-orang Asia Tenggara ni dilihat seperti penjenayah dan ada reaksi yang negatif terhadap kita. Berbeza sungguh kan kalau di Malaysia ni, di mana kita sikit punya suka kalau orang Korea cakap Melayu atau Inggeris dengan dialek mereka yang saya rasa pun agak pelik. Kita kata mereka ni comel lah. Ada yang sampai jadi terkenal disebabkan dialek mereka tu. Saya bukan nak menyemarakkan kebencian pada orang Korea, sebab sudah tentulah tak semua orang Korea macam tu. Tapi secara umumnya, inilah pandangan mereka terhadap orang-orang Asia Tenggara. Kita pandang mereka tinggi, tapi mereka pandang kita rendah. Pengajarannya, layanlah mereka sama macam kita layan orang-orang dari negara lain. Tak perlu lebih-lebih pun. Kalau ada TikToker Korea puji Malaysia, Indonesia bagai itu sudah tentulah hanya sekadar sandiwara nak dapatkan pengikut, nak jadi terkenal dan nak buat duit saja. Ayuh, kita hentilah memandang tinggi pada bangsa asing ni semua. Tolong repost video ni untuk beri kesedaran kepada orang ramai dan tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Guys, ini aku mau masuk ke segmen Korea ya. Kena rasis di Korea nih. Ada seorang selebgram ya yang berhijab ini, Satria Purba Story. Sebagai anak bangsa ikut sakit hati melihat video ini, katanya Korea rasis turis katanya guys ya. Nah, ini kita lihat beritanya ya. Guys, jadi kita kayak dirasisin gitu di sini. Sumpah kayak
lagi nggak ada orang yang pakai hijab tuh juga dong. Di sini gue lagi jalan di Itaewon, terus ada orang ngeliat sinis banget kayak mau nonjok, anjir serem banget sumpah. Tuh lihat, kenapa nih guys ya? What being Muslim tourist katanya guys. Go away, jangan pergi sana. Gayanya. You said pernah ngomong juga Hampir semua orang di Korea Korea itu rasisme yang paling tinggi sebenarnya. Ya, ini benar. Itu benar. Korea bagaimanapun adalah salah satu negara yang paling rasis di seluruh dunia. Waduh. Kayak konten-konten biasanya, aku sama sekali. Ini pengakuan Jang Hansol soal forum Indosarang orang Korea yang rasis ke Indonesia. Skrip, sebenarnya mau tak bikin skrip, tapi juga setelah tak cari tahu lebih lanjut, aku pun jujur ikut agak emosi melihat situasi ini. Jadi mungkin buat popol yang udah ngeklik video ini dari judulnya, dari thumbnail, kemungkinan besar udah tahu tentang kejadian Indosarang ini. Jadi buat yang nggak tahu, simpelannya, gampangannya, ada satu website namanya Indosarang yang dikenal sebagai website komunitas orang Korea yang tinggal di Indonesia. Dan ternyata di situ ada postingan yang menjelekkan cewek-cewek Indonesia dan juga menghina agama gitu. Dan ini akhirnya jadi rame di TikTok dan sekarang cukup rame di dunia sosmed. Buat yang nggak tahu kayak gitu. Awalnya waktu aku ngeliat postingan itu tak kira, wah ada lagi sampah nulis sampah. Aku awalnya ngira gitu dan nggak mau tak bahas karena aku ngerasa kayak nggak patut lah dikasih panggung. Aku mikirnya kayak gitu. Cuman berjalannya waktu semakin tak pikir dan aku melihat situasi, kondisinya sangat parah menurutku. Dan aku yang berwarga negara Korea Selatan, meskipun aku nggak ikutan dan nggak pakai website itu, aku ikut malu dan merasa sungguh minta maaf. Waduh guys, 98% orang Korea itu rasis. Aku dengar di podcast ada orang yang bilang hampir semua orang Korea itu rasis. Mungkin kalau kamu punya teman orang Korea, pasti bingung banget soalnya itu nggak benar. Dia ceritakan hal-hal yang sangat provokatif kepada orang Indonesia, seakan-akan semua orang Korea setuju dengan hal tersebut. Tapi jelas nggak kayak gitu. Apa yang dia bilang itu juga dianggap masalah besar dan dikritik di Korea. Korea itu dari dulu memang negara dengan satu etnis, jadi mungkin agak konservatif sama orang asing, tapi generasi muda beda. Sekarang banyak yang temanan dengan orang asing dan makin dekat karena saling ngerti. Di YouTube juga ada banyak eksperimen sosial dan wawancara sama orang muslim yang tinggal di Korea. waduh guys. Setuju nggak dengan mbak-mbak ini ya, mbak siapa, Kristal ya? Jadi jangan dengerin cuma satu orang saja, dengerin banyak cerita dari orang lain juga. Aku sudah kerja di Indonesia selama 3 tahun tanpa ada hubungan apapun sebelumnya. Tapi orang Indonesia baik banget kepadaku. Ya iyalah baik banget ya, apalagi orang Indonesia itu orangnya pengagum warga asing ya. Kalau ada orang asing pasti langsung tunduk ya. Apalagi ini negara K-pop yang terkenal dengan dramanya ya, drama Korea, terus drama K-pop-K-popan ya, wajar. Tapi ketika orang Indonesia ke Korea nih gimana, apakah diperlakukan yang sama gitu guys ya? Karena aku dari Korea, aku sangat berterima kasih untuk itu. Makanya aku khawatir teman-temanku bakal sakit hati karena klaim salah dari satu orang. Korea kayak negara lain, ada orang baik dan ada orang jahat. Tapi aku berharap kamu ingat bahwa orang baik itu lebih banyak. Aku rasa malu dan minta maaf kalau ada teman-teman yang kecewa. Tuh guys. Di Korea kalian harus hati-hati guys. Kalau ada orang asing yang tiba-tiba ngajak ngobrol kalian, terus tanya jalan atau misalnya nawarin sesuatu kayak ngajak seminar atau nawarin kelas bahasa gratis, jangan mau guys. Bisa jadi kalian tuh lagi diincar sama sekte sesat. Sekte sesat kayak Jongmyongsok atau Shincheonji atau Victory Altar dan lain sebagainya. Biasanya mereka cari korban tuh di tempat umum guys. Contohnya ya misalnya kayak di stasiun, kampus, bahkan di pinggir jalan tuh banyak banget guys orang-orang tuh yang kelihatan kayak polos banget, tapi sebenarnya mereka itu lagi cari-cari korban guys. Of course mereka nggak bakal invite kalian secara langsung kayak ayo masuk sekte sesat gitu, enggak ya guys ya. Tapi mereka pakai cara yang halus dengan cara pakai orang-orang yang charming,
yang pinter ngomong, yang bisa bikin orang tuh nyaman kalau ngobrol sama mereka gitu loh guys. Mereka ngobrol sama si korban, ngajak ketemuan terus gitu ya, terus memberikan perhatian yang lebih, yang membuat korban ini gak sedikit dari mereka tuh salting guys sama orang yang invite mereka ke sekte sesat ini gitu loh, yang akhirnya membuat mereka ini mau ikut acara ini, acara itu, yang secara nggak sadar mereka tuh sudah masuk ke komunitas sekte sesat. Sedihnya lagi guys, mereka itu targetnya adalah orang-orang yang kesepian, dan bukan rahasia umum kalau orang Korea itu banyak banget yang kesepian. Jadinya mereka tuh butuh komunitas untuk mensupport mereka dan mengisi kekosongan mereka gitu loh, yang akhirnya membuat mereka ini ya gampang percaya gitu dengan orang-orang yang charming dan gampang untuk narik orang buat masuk ke sekte sesat itu gitu. Nah sebenarnya beberapa pemimpin dari sekte ini sudah ditangkap guys, sudah dipenjara sama polisi gitu. Tapi kenapa kok sekte-sekte ini masih ada gitu ya? Itu karena mereka pinter banget guys, mereka ganti nama, ganti lokasi, bahkan bersembunyi di bawah lembaga legal di negara, misalnya kayak gereja atau yayasan. Jadi seakan-akan mereka itu yayasan yang bagus atau gereja yang bagus, padahal mereka itu sekte sesat gitu. Nah di satu sisi guys, pemerintah itu nggak bisa asal nutup gereja atau yayasan gitu loh, karena mereka ini berlindung di bawah hukum kebebasan beragama di negara Korea gitu. Nah hukum kebebasan beragama di Indonesia dan Korea itu sangat-sangat berbeda guys. Kalau di Indonesia itu sudah dipatenkan ya, agama-agama mana kalian bisa bebas pilih yang mana menurut kepercayaan masing-masing. Tapi kalau di Korea, kalian mau percaya boleh, mau ateis juga boleh, mau agamanya itu melenceng juga boleh, itu benar-benar bebas gitu loh guys. Tuh, itu dia guys. Nah ini ada terakhir video apa nih? Dua negara ini, yang... Korea Selatan dan Amerika Serikat, kelihatan adem ayem banget terkait rasis dan HAM. Justru mereka sendiri yang paling munafik, si paling rasis dan si paling pelanggaran HAM. Apa buktinya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Korea Selatan, wajahnya itu Asia banget, tapi perilakunya sama seperti orang Barat. Mereka menolak rasisme, tapi rasisme itu sendiri menjadi masalah serius di negara mereka. Pada tahun 2020, 44,7% warga asing menyatakan terjadi diskriminasi ras di Korea. Sedangkan 47,7% lainnya menyatakan ada diskriminasi berdasarkan etnis di Korea. Sebagian besar masyarakat memang tidak menyadarinya karena mereka masih memegang sistem over proud berlebihan. Karena dulunya Korea ini adalah negara miskin melarat yang sekarang bisa dianggap sebagai negara yang paling sejahtera di dunia. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Mereka ini paling getol terkait pelanggaran HAM dunia. Tapi mereka sendiri adalah negara paling banyak yang melakukan pelanggaran HAM, baik di dalam negaranya sendiri ataupun ke negara lain. Tuh, itu dia guys ya. Mereka ini sebenarnya nggak peduli dengan pelanggaran HAM di negara lain selama negara itu memberikan keuntungan pribadi ke Amerika serta memberikan keuntungan ke pejabat-pejabatnya. Faktanya bisa dilihat di negara Irak, Afghanistan, ataupun Libya, kemana Amerika saat terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Kelihatan munafik banget bukan? Jadi gimana menurut kamu guys? Apakah Korsel dan Amerika Serikat ini layak dinobatkan sebagai negara paling munafik di dunia? Waduh, negara paling munafik di dunia katanya Korea dan Amerika guys. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian ada pendapat, mungkin ada pengalaman pribadi ketika ke Korea ataupun ke Amerika gitu mengalami rasis ya, yaitu apa yang pernah dialami mbak-mbak yang tadi yang pakai berhijab gitu ya, mungkin kalian pernah mengalami yang hal sama, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih guys sudah menonton, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.